Nah, reaksi redoks adalah reaksi kimia yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi. Itu ya. Masih ingat? Udah ingat juga? Hadir Bu, hadir. Ya, masih ingat ini kelas 10 materinya? Ya Bu, ingat Bu, ingat. Oke, Ibu tanya lagi nih ke Yoga. Aduh Bu, siap. Insya Allah. Reaksi reduksi adalah reaksi apa yang masih Yoga ingat? Yang tadi Bu, reduksi oksidasi. Iya, apa reaksi reduksi itu? Kan reaksi redoks itu adalah gabungan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Sekarang pertanyaan Ibu, reaksi reduksi itu apa? Reduksi Bu. Ya. Lupa Bu. Lupa. Oke, yang lain ada yang bisa bantuin juga? Reduksi menjelaskan penambahan elektron oleh sebuah molekul, atom, atau ion, Bu. Ya, siapa itu yang berbicara? Lutfi, Bu. Lutfi. Apa gimana Lutfi? Ulangi lagi, kurang terdengar. Yang Lutfi tahu, reduksi itu menjelaskan penambahan elektron oleh sebuah molekul, atom, atau ion. Oke, jadi betul ya. Jadi asal satu poinnya betul. Penambahan elektron atau pengikatan elektron. Nah, pengikatan elektron itu akan menyebabkan apa ya? Coba kalian lihat. Ada kan tadi udah berhubungan dengan elektron sudah ya. Nah, ini yang intinya reaksi redoks itu adalah reaksi kimia yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi. Kalau berubah itu berarti ada yang naik atau ada yang bertambah atau ada juga yang turun atau berkurang. Nah, tadi yang disampaikan oleh Lutfi betul, reaksi reduksi itu adalah reaksi yang melibatkan penangkapan atau penambahan elektron. Nah, bilangan oksidasinya gimana berubahnya, Lutfi? Berkurang atau bertambah? Bertambah, Bu. Bertambah, yakin? Yang lain gimana? Berkurang, Bu. Berkurang. Ya, jadi reaksi reduksi itu adalah reaksi penerimaan elektron sehingga terjadi penurunan biloks. Jadi biloksnya turun, itu yang dinamakan dengan reaksi reduksi, itu ya, penurunan. Berarti juga coba logikanya, berarti reaksi oksidasi gimana juga? Juga masih ada? Hadir Bu. Ya, berarti reaksi oksidasi gimana? Melepaskan elektron Bu. Ya, terus biloksnya? Biloksnya Naik atau turun? naik. Iya, betul. Jadi reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron sehingga terjadi kenaikan biloks. Ini dua konsep inti ini bukan harus yang disampaikan sebetulnya. Ini adalah yang harus kalian udah punya konsepnya dari awal kelas 10. Ini Ibu hanya mereview aja. Jadi ini prinsip reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, terus sekarang yang Ibu bahas adalah reaksi penyetaraan reaksi redoks. Berarti si reaksi redoksnya itu Ibu setarakan reaksinya. Maksudnya kayak gimana, Bu? Nah, persamaan reaksi redoks itu bisa dikatakan setara jika jumlah atom dan jumlah muatan yang di ruas kiri itu berarti apa? Reaksi atau produk? Kalau di kiri, reaksi atau produk? Reaksi, betul. Sama dengan jumlah atom atau jumlah muatan di ruas kanan di produknya. Nah, penyetaraan. Jadi kata-kata penyetaraan itu pasti kalian juga udah familiar seharusnya. Sebelum kita masuk ke penyetaraan reaksi redoks, mungkin Ibu coba contohkan dulu ya di sini. Ibu punya reaksi yang gampang nih. Ada CH4 ditambah oksigen O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Misalkan ini ada reaksi seperti ini. Sudah setara atau belum ya? Coba kalian analisis. Prinsipnya jumlah atom di kiri harus sama dengan jumlah atom di kanan. Coba lihat. Di kiri atau di reaksi, jumlah C-nya ada berapa? 1. Di kanan? 1. H-nya? Di kiri ada berapa? 4. Di kanan? 2. Ada 2. O-nya di kiri ada berapa? 2. 2. Di kanan? 3. 3 tambah 1. Jadi 3. Sudah setara belum berarti ini kesimpulannya? Belum. Belum. Berarti harus kita setarakan. Nah, ini yang dinamakan reaksi yang belum setara.
Nah, berarti kita punya tugas untuk menyetarakannya. Kenapa sih Bu perlu disetarakan? Karena dalam reaksi kimia itu, setiap zat itu bereaksi pasti punya proporsinya masing-masing, punya proporsi yang selalu tetap. Jadi kalau lebih jauh lagi nanti ini bisa dipakai untuk perhitungan-perhitungan dalam industri. Misalkan kita mau misalkan kita mau membuat suatu produk, misalkan mau bikin skincare atau mau bikin lotion atau misalkan mau bikin apapun lah, produk-produk apapun. Nah, kalau perbandingan dari reaksinya salah, tidak setara, itu tidak akan menghasilkan produk yang semaksimal mungkin gitu ya, produk yang seharusnya. Jadi penyetaraan reaksi redoks itu dalam kimia itu merupakan prinsip penting. Jadi kalau misalkan orang kimia kalau misalkan lihat reaksi seperti ini, wah pasti dia gatel pengen menyetarakannya. Nah, ini berarti kan belum setara ya. Nah, berarti yang kita lakukan adalah kalau penyetaraan reaksi redoks itu yang dapat penyetaraan reaksi ya, mau apapun itu, mau reaksi kimia biasa, mau reaksi redoks, itu kita prinsipnya adalah mengotak-atik yang namanya koefisien. Nah, koefisiennya angka ya, berupa angka. Ibu mau tanya dulu, kalau Ibu punya notasi kayak gini, misalkan unsur X, di depannya ada angka 2, di bawahnya ada angka 3 misalkan. Di bawahnya ada angka 3. Mana yang dinamakan koefisien? Angka 2 atau angka 3? 2. Betul. Jadi koefisien itu adalah yang di depannya ya. Tepat ada di depan unsurnya. Bu, yang 3 ini berarti apa namanya? Ini jangan terlewat. Ini namanya adalah indeks. Nah, ini mah tidak boleh diotak-atik. Karena kalau indeks ini menunjukkan karakter dari masing-masing senyawa. Jadi kalau kita ganti O3 dan O2 sama atau beda? Oksigen dan ozon itu tentu zat yang berbeda. Jadi makanya indeksnya nggak boleh diotak-atik. Nah, dalam hal penyetaraan yang boleh kita otak-atik atau kita sesuaikan adalah koefisiennya yang depannya sini. Oke, kita coba balik lagi ke sini ya, ke reaksi yang sederhana ini. C ada 1 di kiri, di kanan ada 1. Sudah, setara. Hanya ada 4 ya di kiri. Di kanan ada berapa? 2. Berarti dikalikan berapa? 2. Dikali 2. Betul. Sekarang O, di kiri ada berapa? 2. Di kanan ada berapa? 3. 3. Ayo, 3 atau berapa? 3. Nah, sekarang Ibu kembali lagi ke sini ya. Kembali lagi ke si unsur X ini. Yang bawah namanya indeks, yang depan namanya koefisien. Ketika Ibu nanya, ada berapa jumlah atom X di sini, yang kalian lakukan adalah mengkalikan semuanya. Nih, ya koefisiennya, ya indeksnya. Ya koefisiennya, ya indeksnya. Berarti di sini jumlah X-nya ada 6 atom X. Nah, sekarang berarti kalau di sini tadi kan O-nya ada 2 di kiri. Di kanan berarti O-nya ada berapa ya? Di kanan O-nya berarti ada berapa ya? Ada 4. Bukan ada 4, betul. Dari mana aja, Bu? Ini kan O-nya ada 2. Di sini O-nya ada 2 juga. Berarti ada 4. Berarti yang harus kita lakukan itu apa? Otak-atik koefisien O yang di kiri atau yang di kanan? Biar setara. Yang kiri, Bu. Yang di kiri. Dikalikan berapa? 2. Nah, sekarang ini udah setara reaksinya. C-nya 1, hanya 4 di kiri. Di kanan juga 4. Tuh, udah 2 ya. 2 kali 2 jadi 4. Oh, di kiri berapa? Ada 4. Di kanan ada 2 tambah 2. Jadi, H2O kalau nggak ada apa-apa di bawahnya berarti dianggap 1. Oke ya. Nah, ini kurang lebih review tentang penyetaraan itu maksudnya kayak gitu. Jadi, kita menyetarakan atau menyamakan jumlah atom di kiri dengan jumlah atom di kanan. Nah, untuk reaksi redoks, penyetaraannya itu ada 2 metode caranya. Kalau tadi yang tadi Ibu sampaikan, itu metodenya ya hanya menyetarakan koefisien aja langsung. Tapi kalau untuk reaksi redoks, itu nggak bisa langsung seperti itu. Untuk disetarakannya, ada metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada metode perubahan bilangan oksidasi atau disingkat metode PBO. Nah, yang kedua ada metode setengah reaksi.
Nah, yang hari ini akan kita coba bahas lebih lanjut, kita akan kupas tuntas adalah mengenai metode perubahan bilangan oksidasi. Ini dulu untuk hari ini. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya, entah di video pembelajaran, nanti Ibu akan sampaikan mengenai yang setengah reaksi. Ya, jadi hari ini kita masuk ke PWO dulu. Oke, kayak gimana sih PWO itu, Ibu, metodenya? Nah, sebelum kita masuk ke lihat ya kata-katanya, perubahan bilangan oksidasi atau biloks. Masih ingat kalian dengan biloks? Masih ingatkah? Aturan-aturannya kayak gimana? Masih ingat? Masih ingat atau sudah lupa? Masih ingat atau sudah lupa? Kalau masih, gimana Lutfi? Masih ingat atau sudah lupa? Udah lupa. Kalau masih ingat sih Ibu akan bahas. Karena seharusnya kalian udah ingat ya, maksudnya udah selalu ingat gitu gimana aturan biloks itu. Tapi Ibu akan coba review sedikit. Nah, ini yang akan Ibu review adalah yang aturan-aturan yang penting-pentingnya yang pasti akan selalu dipakai gitu ya. Nah, yang pertama, spesies yang berbiloks 0. Jadi ada senyawa atau zat atau atom atau unsur yang biloksnya itu selalu 0. Apa aja Bu yang selalu 0? Unsur yang pertama itu adalah unsur bebas. Unsur bebas itu biloksnya selalu 0. Unsur bebas. Nah, unsur bebas itu kayak gimana, Bu? Na saja, Mg saja, Ca saja, Al saja, Fe saja, dan seterusnya. Artinya yang dia berdiri hanya sendiri. Jadi dia itu nggak ada, bukan NaCl, bukan MgCl2, bukan CaOH 2 kali, tapi si logamnya, si unsurnya saja. Jadi kalau kita punya, coba kalau misalkan Ibu punya Cu saja, berarti biloksnya berapa ya? Palingnya dipakai Nol. Biloksnya berapa? 0 ya. Kalau Ibu punya Cu saja. Bentar. Oke, jadi kalau Ibu punya Cu saja, ini biloksnya adalah 0. Tapi kalau Ibu punya CuSO4, biloksnya 0 atau bukan 0? Bukan 0. Bukan 0. Nanti akan kita cari tahu berapa biloksnya. Nah, kalau ini udah pasti biloksnya tidak sama dengan 0. Nah, nanti kita akan cari tahu berapa. Kemudian ada unsur bebas, terus ada molekul unsur seperti F2, Cl2, O2, O3, P4. Nah, ini coba kalian analisis ya. Unsur bebas, unsurnya ada berapa jumlahnya? Jumlahnya ada berapa? Ada angka nggak di depannya, di bawahnya? Nggak ada. Berarti berapa jumlahnya? 1. Jenisnya berapa? Jenisnya berapa? 1 juga sama. Nah, ini jadi unsur bebas itu adalah unsur yang jumlahnya 1 dan jenisnya 1. Kalau molekul unsur, nih F2, Cl2, O2, O3, jumlahnya ada berapa? Ada 2. Iya, atau lebih dari 1. Lebih dari 1. Tapi jenisnya 1. sama. Itu yang dinamakan sebagai molekul unsur. Jadi kalau Ibu punya misalkan S8, berapa biloknya? 8. S8, biloksnya berapa? Ini lihat lagi di aturan yang pertama. 0. Karena meskipun dia jumlahnya ada 8, tapi dia jenisnya masih sama, masih S. Gitu ya. Jadi harus bisa dibedakan. Tapi kalau misalkan Ibu punya di sini SO2, bilok S-nya bakal 0 atau tidak sama dengan 0? Tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0, kan udah 2 jenis O-nya, unsurnya di sini ya. Ada S dan ada O, itu nggak akan 0 lagi. Kalau S saja sendiri itu pasti 0. Oke? Nah, kemudian di sini ada molekul netral seperti NaCl. Maksudnya gini, jadi se-NaCl segini semuanya itu muatannya adalah 0. NaOH segini itu adalah 0. KBr segini itu adalah 0. Tapi kalau Ibu tanya, berapa biloks Na di sini? Na-nya aja 0 tidak? Plus 1. Oke, plus 1. Betul, nanti kita bahas ya setelah ini. 0 bukan?
Bukan ya. Bukan. Bukan itu di sini. Bilox Na. Oke. Bisa dipahami sampai sini ada yang tanyakan dulu? Aturan pertama. Lanjut ya ke aturan kedua. Aturan kedua, bilox H itu selalu +1. Tapi kecuali pada senyawa hidrida itu -1. Apa aja Bu? Senyawa hidrida itu adalah senyawa yang atom H-nya berikatan langsung dengan logam nih. Logam kan Na nih, NaH. Atau LiH. Atau MgH2. Atau CaH2. Nah, ini pasti bilox H-nya di sini adalah -1. Ini pengecualian. Tapi kalau biasanya umumnya bilox H itu adalah +1. Nah, dalam senyawanya. Oke, Ibu sambil review lagi ya. Ibu punya, bentar. Oke, Ibu punya di sini ada H2 dan ada H2O. Berapa bilox H2? Berapa bilox H di H2? 0, Bu. 0, Bu. Berapa? 0. 0 atau +1? +1. +1. +1 atau 0? Iya, betul. 0 kan H2 ya. 0 di sini karena dia walaupun jumlahnya lebih dari 1, tapi dia masih satu jenis. Nah, sekarang kalau bilox H di H2O berapa ya? +1. Nah, baru ini +1. Gitu ya bedanya ya. Jadi keadaan-keadaannya itu berbeda-beda, biloxnya pun juga akan berbeda gitu. Ya. Jadi lihat dulu keadaannya kayak gimana. Meskipun Bu ini sama-sama H2, ini H2 juga, tapi kan di sini H2 saja. Di sini H2 ada O-nya, masih bakal beda lagi biloxnya. Gitu ya. Harus dihati-hati. Paham sampai sini ya? Coba lagi. Kalau Ibu punya di sini deh. Cl2 berapa biloxnya? 0. 0. Cl2 berapa bilox Cl-nya? 0. Kalau Ibu punya HCl berapa bilox H-nya di sini? +1. +1. Itu ya. Jadi lihat kondisinya kayak gimana. Aturan kedua, bilox O. Ya, jadi kita udah punya H, punya O. Selalu -2, kecuali pada peroksida. Ini contoh-contohnya ini. Kecuali pada superoksida itu -0,5. Contoh-contohnya ini. Kecuali pada oksiflorida itu +2. Contohnya ini. Bilox O selalu -2. Oke, Ibu review lagi. Ibu punya, balik lagi, H2O dan punya O2 dan punya O3. Berapa bilox O di H2O? -2. Betul. Berapa bilox O di O2? 0. 0. Berapa bilox O di O3? 0. 0. Itu ya. Jadi lihat keadaannya kayak gimana. Kalau dia sendiri berarti 0, kalau dia bersenyawa baru pakai aturan-aturan ini. Oke, Ibu lanjutkan. 4, aturan keempat. Bilox ion golongan utama akan sama dengan golongannya. Contohnya, Na+. Kalau dia kan termasuk golongan 1, maka biloxnya adalah +1. Mg itu kan golongan 2A, berarti biloxnya +2. Al itu kan golongan 3, berarti biloxnya +3. Itu harus hafal. Si golongan 1A, 2A, 3A ya, harus tahu. Nah, ini sesuai dengan biloxnya. Ibu nyambung ke yang selanjutnya. Bilox ion akan sama dengan muatannya. Jadi kalau kita punya Fe2+, si 2+ ini berarti adalah biloxnya. Cl- berarti -1 itu adalah biloxnya. SO4 2- berarti bilox keseluruhan SO4 itu adalah 2-. Oke, bisa dipahami ya? Coba. Ibu punya Ca2+, dan CaCl2. Oke, berarti ini Ca ya, kalsium. Ca saja berapa biloxnya? 0. Ca2+, berapa biloxnya? 2. 2. CaCl2, berapa biloxnya? Si Ca-nya? +2. +2, kenapa +2?
Karena CL-nya -1. -1 dikali 2. Oh, bisa kayak gitu juga. Selain itu, tadi yang berhubungan dengan aturan 4 dan 5. Tahu dari mana dia +2 CA? Iya, Golongan kedua. Masuk golongan 2A. masuk golongan 2A. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Coba sekali lagi. Ibu punya AL, Ibu punya AL 3+, Ibu punya AL OH 3 kali. Oke, berapa biloks AL? 0. 0. AL 3+, 0. berapa biloknya? +3. 3. AL OH 3, berapa biloknya? Bilok +3. AL-nya +3 juga. Kenapa +3? Karena L Golongan masuk 3A. golongan 3A. Itu ya. Jadi harus tahu gimana kondisi-kondisinya. Beri penekanan. Oke. Terakhir nih aturan yang ke-6. Ini yang paling sering digunakan. Karena ini yang paling penting juga sama. Nah, perhitungan biloks. Untuk unsur yang memiliki biloks bervariasi, artinya bervariasi itu dia nggak ada di aturan, jadi nggak selalu segitu. Kalau H selalu 1 kecuali apa? Kalau O selalu -2 kecuali apa? Tadi ada ya. Golongan 1A selalu sekian. Kemudian ion selalu sekian. Ada keteraturan, makanya dikatakan aturan. Ada juga yang lainnya, unsur lain masih banyak ya, masih banyak sekali. Dia itu nggak teratur biloksnya. Bisa +1, bisa -3, bisa -4, bisa -5, bisa +7 bahkan gitu ya. Itu karakteristik dari si unsur tersebut atau si atom tersebut. Nah, makanya untuk mensiasati itu adalah untuk mencari tahu berapa biloks itu kita menggunakan perhitungan biloks. Prinsipnya adalah prinsip dari perhitungan biloks adalah jumlah biloks sama dengan jumlah muatannya. Ini prinsip umumnya. Nah, misalkan di sini Ibu punya MnO4-. Ada ion MnO4-. Caranya kan dari MnO4- biloks Mn atau O yang ada di aturan? Mn atau O yang ada di aturan? Biloks apa? Yang O-nya. Iya, yang O. Berapa biloks O tadi? Selalu berapa? -2. -2. Nah, makanya berarti yang kita cari ini biloks dari Mn yang akan kita cari. Caranya gimana? Bilok Mn di sini ada berapa? Ada 1 ya. 1 kali biloks Mn ditambah di sini ada berapa? Jumlahnya ada 4. 4 kali biloks O akan sama dengan muatannya. Si muatan dari ion ini berapa? 1 biloks O, ini matematika ya, matematis. 1 bilok Mn ditambah 4 biloks O sama dengan muatannya. Kenapa -1 Bu di sini? Karena ini Mn, Ibu jelaskan teruskan lagi di sini. MnO4- berarti muatannya itu adalah -1. Oke, biloks O kan udah tahu -2, dimasukkannya pakai matematis menghasilkan biloks Mn adalah +7. Oke, Ibu mau coba lagi contoh lainnya. Misalkan Ibu punya senyawa C2O4 2-. Oke, C2O4 2-. Biloks mana yang udah ada di aturan? Yang O. Oke, biloks O berapa di sini? -2. -8. -2. Nah, oke, nanti jelaskan ya. Jadi biloks itu selalu untuk 1. Untuk 1. Tapi ketika kita mau mencari biloks lain, kita kalikan totalnya. Ya, kayak tadi nih. Biloks O kan ini selalu -2. Cuman kita kalikan 4 ketika mau mencari biloks yang lain. Gitu ya. Jadi biloks itu selalu 1, selalu untuk 1 gitu. -2 selalu seperti itu, mau O. Mau O-nya ada 4, ada 3, ada 5 dalam satu senyawa atau satu ion tersebut. Tapi kalau misalkan ditanyakan untuk mencari biloks yang lain, baru kita kalikan. Oke, nanti ya di sini gambarannya. -2. Berarti kita mau cari bilok apa ya sekarang? C2. Bilok C. C aja ya, bukan C2. Bilok C saja. Jadi caranya gimana? Berarti ini kita cari. Berarti caranya adalah bilok C-nya ada berapa di sini jumlahnya? 2. 2 bilok C ditambah O-nya ada berapa?
4-nya. Bilox O sama dengan muatan. Berapa muatannya? Min 2. Nah, Min min 2. Oke. 2 bilox C ditambah 4 dikali min 2 sama dengan min 2. Berarti 2 bilox C dikurangi 8 ya, sama dengan min 2. Berarti 2 bilox C sama dengan min 2, 8-nya pindah ruas, tambah 8. Jadi bilox C sama dengan 6 dibagi 2 plus 3. Jadi bilox C adalah plus 3. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa? Bisa. Oke, mau coba lagi ya. Beberapa. Tapi Ibu pengen kalian di kepala nih potretannya. Coba. Ini sebetulnya kan gini, kalau yang C2O4 2 min juga. Min 2 kali 4 min 8. Min 8 di kanan kita udah punya min 2. Min 2, 8, min 8 pindah jadi plus 8. Berarti plus 6 bagi 2 jadi plus 3. Gitu kan sebetulnya kalau kita nggak harus, biar mempercepat nggak usah bikin kayak gini. Karena nanti kan reaksinya akan banyak, agak ribet kalau satu-satu harus kayak gini ya. Coba lagi ya, Ibu misalkan di sini punya oke. CR2O72 min. Coba. Bilox O berapa? Bilox O berapa di sini? Min 2. Min 2. Oke, berarti bilox CR berapa? Coba, ayo. 6, Bu. Nah, Plus 6. Plus 6. Bisa yang lain? Caranya kayak gini, cuman udah di kepala gitu. Di kanan udah punya min 2. Di kiri ada plus 14, ada min 14. Pindahin jadi plus 14. Min 2 tambah 14. 12 kan? 12 bagi 2. Berarti plus 6. Sampai sini bisa ya? Lagi. Cobain lagi. Misalkan Ibu punya di sini apa yang belum ya? S2O3 min. Sok, berapa ini? Tentukan bilox S dan O. Bilox O dulu aja yang udah ada aturan. Berapa? Pecahan, Bu. Gak apa-apa. Min 5/2. Iya, berarti min 5/2 itu berapa? Min 2,5. Nggak apa-apa. Min atau plus? Ayo. Min atau plus? Plus, Bu, plus. Plus 2,5. Gitu ya? Bisa ya? Satu lagi. Coba satu lagi. Apa ya? C2O4 udah. Ibu kehabisan unsur. Kehabisan senyawa. Bentar. Oke, sekarang kalau gini. Oke, so. Tentukan masing-masing bilox. Dari yang kiri dulu ya. Bilox K berapa? 2. Bilox K berapa? 1. Dari mana Salman 1? Golongan 1. Ya, betul. K golongan 1A. Berarti biloxnya plus 1. Terus, bilox siapa lagi sekarang yang bisa kita tentukan? Oh, berapa? Min 2. Min 2. Oke, berarti bilox CR berapa? Ayo, itu. 3. 3. 3-nya plus atau min? Plus. Kalau ini di kanannya kita nggak punya min 1, nggak punya min 2, nggak punya apapun ya, tapi kita punya 0. Karena totalnya adalah 0. Ya, bisa ya? Ada yang tanyakan dulu, Sok. Kalau mau ada yang masih tanyakan dulu. Biar tuntas. Ibu lagi. Kalau hasilnya positif, berarti tanda positifnya harus ditulis. Iya, betul. Jadi untuk bilox itu positif dan negatifnya harus dituliskan. Kalau bilox itu. Ya, oke. Yang lain ada pertanyaannya? Sebelum Ibu lanjutkan lagi, soalnya kalau ini udah bisa dikuasai, udah bisa gampang. Kalau belum, nah, pasti bakal masih bingung nanti ke depan.
depannya. Satu lagi ya, Ibu penasaran, coba udah bisa belum nih? SO2. Berapa bilox O? Min 2. Min 2, berarti S berapa? Plus 4. Ya, sip. Gitu ya. Karena ini total muatannya adalah 0. Bisa ya, Ibu lanjutkan. Nah, oke, kita masuk ke penyetaraan metode pertama. Menggunakan perubahan bilangan oksidasi. Perhatikan ya, baik-baik. Yang tadi kalau perlu di screenshot, silakan screenshot dulu. Kalau Ibu sempat, nanti si rekaman ini akan Ibu upload di YouTube ya, bagi teman-teman yang nggak ikut Vicon hari ini, jadi bisa menyaksikan nanti di YouTube-nya, di YouTube Ibu. Oke, screenshot. Di screenshot boleh. Kalau atau catat ya, sambil catat juga. Oke, selanjutnya, nah ini kita akan masuk ke penyetaraan reaksi redoks menggunakan perubahan bilangan oksidasi yang udah tadi kita pahami bareng-bareng ya. Langkah-langkah yang pertama. Nah, oke, di sini Ibu punya reaksi ini kayak gini nih, panjang. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menyetarakan reaksi redoks ini, coba kalian lihat dulu sebentar. Udah setara belum ya? Udah setara belum? Udah setara belum? Tadi caranya, kiri kanannya harus sama. Kalau udah sama berarti udah setara. Kalau belum berarti belum. Rifda, udah setara belum Rifda? Belum, Ibu. Belum. Rafli? Belum, Bu. Belum. Coba Rafli, mana yang belum sama atomnya, jumlah atomnya? Jumlah atom mana yang belum sama? Salah satu aja. Bentar. So. Yang belum sama jumlahnya. Yang paling awal juga, coba lihat. Yang paling awal kamu baca. KMNO. K saja ya, itu satu unsur. K, ya. Kiri ada berapa, Rafli? 1, Bu. 1, di kanan ada berapa? 4. Ayo, Kak. Ini nih, Kak. Segini Mana? ya. Oh, yang itunya. Iya, jumlahnya ada berapa? 1. Ini kan ada 2 di sininya. Berarti ada berapa jumlahnya? Ada 2. Ada 2, Bu. Iya, jumlah Ada 2. atomnya ada Iya, 2. ada 2. Di kiri atom K-nya 1, di kanan atom K-nya ada 2. Ya udah. 2, iya. Kamu baca pertama kali pun juga ini masih belum setara reaksinya. Mn-nya Rafli, di kiri ada berapa Mn-nya? Ada 1. 1 di kanan? 1 juga sama. 1 ya? Iya. Tapi tadi udah diindikasikan oleh salah satu atom. Pokoknya dalam reaksi itu kalau ada salah satu atom yang belum setara, berarti itu belum setara keseluruhannya. Gitu ya? Bisa ya Rafli ya? Jadi kalau lihat jumlah dari sini nih, di bawah dan di depan nanti kalau ada koefisiennya. Oke. Terima kasih Rafli. Yang pertama itu adalah kita untuk perubahan bilangan oksidasi, tentukan unsur yang mengalami perubahan bilox terlebih dahulu. Nah, untuk tahu ada perubahan bilox atau enggak, kita hitung dulu bilox masing-masing unsur. Nah, ini kan banyak ya reaksinya, banyak sekali spesiesnya gitu. Kan nggak mungkin kalau tadi kita bikin lagi bilox K tambah bilox Mn tambah 4 bilox O sama dengan 0. Panjang ya akan tahu, makanya tadi Ibu hati kalian untuk bisa berpikirnya cepat. Oke. Pertama, tentukan dulu bilox masing-masing. Ayo, yang pertama untuk KMNO4, berapa bilox K? Berapa bilox K? Plus 1, kenapa? Golongan 1. Terus bilox siapa lagi yang bisa kita ketahui? O. O berapa? Min 2. Mn berapa? 8. Berapa bilox Mn? 1. Plus 7. Plus 7, betul. Jadi nama Bapak kadang Bapak. Oke. Kalau ada yang belum paham boleh langsung tanya ya. Lanjut, bilox Na berapa? Plus 1. Plus 1 karena Plus 1. golongan 1A. Bilox siapa lagi sekarang?
O berapa? Min 2. Min 2, betul. Berarti bilox S berapa? 2. 4. Plus 4, betul. H2SO4, bilox H berapa? Plus 1. Plus 1, bilox O? Min 2. 2, berarti bilox S? Plus 7. Plus? 7. Plus? 7. Plus 7, yakin? Plus Ayo hitungannya. Plus 6. Plus 6, kan? Plus 6. 8 Hanya dibagi 2. Ya. Lanjut lagi, bilox K udah tahu plus 1. Bilox O min 2. Berarti bilox S, sama kayak tadi ya, plus 6. Nah ini, MnSO4. Gimana ini caranya ya? Ada yang bisa? Yang diketahui bilox apa aja nih antara Mn, S, dan O? Yang udah di aturan bilox siapa? O. O. Berapa? Min 2. 2. Terus siapa lagi yang udah ada? Mn. Ya? Mn emang udah tahu berapa? Nggak ada di aturan. Belum, MN. belum, Bu. Belum ada. Nah, kalau ada yang seperti ini, salah satu alternatif cara yang bisa kalian lakukan adalah kalian pecah dulu menjadi ionnya. Nah, tapi kalian harus tahu SO4 itu berapa ya ionnya? Nah. Ini kenapa bisa dihapus? Nah. Oke, SO4 itu biloxnya ion merupakan ion dengan muatannya adalah 2 min. Oke, kalau SO4 2 min berarti Mn berapa ya muatannya? plus 2. Nah, gitu. Biar jadi 0. Mn berarti 2 plus. Oke. Di sini ya, sekarang di sini. O berapa? Biloknya? Min 2. Min 2. Kalau O min 2 dalam SO4 2 min, berarti S berapa biloknya? Ayo hitung. Nih, coba Ibu hitung di sini. S tambah. Ya, betul. Plus 6 ya. Sama dengan min 2. Berarti S ditambah min 8 sama dengan min 2. Berarti S-nya adalah plus 6. Udah tahu berarti sekarang kita Mn plus 2, S plus 6, O min 2. Oke. Na2SO4. Na berapa biloknya? Plus 1. Plus 1. O Min 2. 2. O min 2 berarti S plus 6 lagi. Plus 6. H berapa biloknya? Plus 1. Plus 1. O biloknya? Min 2. Udah beres. Nah, sekarang coba kalian amati unsur mana yang mengalami perubahan bilox, artinya di kirinya berapa, di kanannya berapa, beda gitu. Jadi misalkan di kirinya 2, di kanannya 3, berarti dia berubah. Coba unsur apa aja yang mengalami perubahan? A. Siapa ya? Nadila. Nadila ada? Nadila ada? Halo Nadila. Atau Syaibah. Coba Syaibah. Ya. Unsur mana aja yang berubah Syaibah? Biloxnya? Mn, Bu. Mn yang di ya betul Mn. Ini ya, unsur Mn di KMnO4 dari plus 7 berubah menjadi berapa? Plus 6. Mana Mn bukan plus 6. Plus 2. Plus 2. Terus unsur mana lagi yang berubah? SO. S aja ya, S saja. S ya. S plus 4 ke plus berapa? 6. Plus 6. Berarti yang ini misalkan ya. Ya udah di sini aja sama. Oke, itu ya. Berarti kita sudah menandai ada Mn dan ada S yang berubah. Langkah selanjutnya. Nah, yang berubah ini kita setarakan jumlah unsurnya. Kalau dia belum setara. Oke, selanjutnya
Siapa ya? Yeremias ada? Yeremias ada? Ada, Bu. Ya, coba Yeremias. Di kiri MN ada berapa jumlahnya? Jumlahnya ya, bukan biloxnya. Ada angka di bawah atau di depannya enggak? Nggak ada 1. Berarti 1. Di kanan ada berapa? MN di kanan ada berapa jumlahnya? Ada 1 juga. 1 juga sama, berarti udah setara. Nggak usah kita ubah koefisiennya. Terus S yang di Na2SO3 ya ini. Ada berapa S-nya? Ada 1. 1. Yang S di Na2SO4 ada berapa S-nya? 1 juga. 1 juga, berarti kita nggak perlu menambahkan koefisien. Jadi kayak gini nih kurang lebih hasilnya. Ya, untuk reaksinya seperti ini. Oke, terima kasih Yeremias. Selanjutnya, langkah ketiga. Hitung kenaikan penurunan bilox yang terjadi pada unsur yang mengalami perubahan bilox tersebut. Bentar. Lalu samakan jumlah perubahan biloxnya dengan cara mengkalikannya dengan koefisien yang sesuai. Nih, coba ini harus perhatikan betul ya. Nah, tadi kan ini ya, kita terakhir punya reaksinya seperti ini nih, pengoperasiannya. Kenaikan penurunan bilox, kenaikan dan penurunan bilox. Oke, selanjutnya siapa ya? Mau Ibu tunjuk atau mau ngacung aja? Ya, tadi terakhir Yeremias ya. Oke, mau Ibu tunjuk apa mau ngacung aja? Gina ada, Gina? Ada, Bu. Oke, Gina. Gina coba. MN berubahnya naik atau turun? Biloxnya. Naik turun, berapa? turun. Naik turun. Turun berapa? Turun 1. Oke, coba Ibu sambil kasih tunjukkan ya. Bagannya. MN dari +7 ke +2. Turun berapa ya, Gina? Turun 5. 5. Kalau turun itu namanya reduksi atau oksidasi? Bentar, Bu. Oke, so. Reduksi yang turun itu reduksi atau oksidasi? Yang biloxnya turun atau berkurang? Ya, gimana? Gimana, Gina? Udah ketemu? Reduksi, Bu. Reduksi, betul. Jadi, MN itu mengalami reduksi sebesar berapa penurunannya tadi, Gina? 5. Berapa? 5, oke. Sebesar 5. Terus, kalau S, apa yang terjadi? Turun atau naik, Gina? Masih Gina ya? Naik. Naik berapa? 2. Naik 2. Berarti namanya oksidasi atau reduksi kalau naik? Oksidasi. Oksidasinya +2. Oksidasi +2. Nah, udah ya ditentukan. Bentar, Mas Gina. Udah kenaikan dan penurunannya. Nah, lalu samakan jumlah perubahan bilox dengan cara mengkalikannya dengan yang sesuai. MN 5 kan ya reduksinya. S 2 oksidasinya. Udah sama belum 5 sama 2 angkanya? Beda. Beda. Gimana caranya biar sama? Diapain? Dikali berapa yang 5? Dikali berapa yang 2? 5 dikali 2. Ya, betul. 5. 5-nya dikalikan 2. 2-nya dikalikan berapa, Zahra berarti? Dikali 5. Dikali 5. Jadi hasilnya sama sekarang berapa, Gina? 10. 10. Gitu ya. Jadi perubahannya sekarang udah sama. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada yang tanyakan dulu? Jadi pertama tadi tentukan biloxnya berapa, tentukan mana yang berubah biloxnya, lalu kita hitung berapa penurunan biloxnya. Setelah dihitung penurunan biloxnya, setarakan pengkalinya biar sama. Sekarang Ibu mau tanya, seandainya Ibu di sini punya ya, misalkan sini aja ya, yang naiknya itu ada 6, yang reduksinya itu ada 1,
Apa yang dilakukan? Jangan 1 deh. Ada 3. Apa yang dilakukan? 6-nya dikalikan berapa? Biar sama. Disederhanain Ya. dulu bisa nggak, Bu? Bisa. Berarti 6 dikalikan berapa? Dikali berapa? 1. Oke, betul. Dikalikan 1. 3 dikalikan berapa? 2. Dikali 2. Biar hasilnya sama-sama 6. Tapi ambilnya yang terkecil. Nah, ini mungkin waktu SD itu namanya KPK ya. KPK atau FPB yang kayak gini, Bu, lupa. KPK berarti ya. Cari persekutuan yang paling kecil. Lagi, seandainya Ibu punya di sini reaksinya, oksidasinya itu adalah plus 8, misalkan ya. Reduksinya itu adalah 4. Berarti apa yang dilakukan? 8 kali 1. Ya, betul. Yang 4-nya kali 2. 4-nya dikaliin 2. Tuh, sip. Sekarang lagi ya. Soalnya ini pasti banyak yang terkecoh juga. Di mana ya? Bapak letak gini. Di sini aja ya. Oksidasinya naik 6. Jangan 6. Terusnya 6. 7 aja ya. 7. Reduksinya 2. Apa yang dilakukan? 7 kali 2, 2 kali 7. 2 kali 7. Ini baru 7 kali 2, 2 kali 7. Karena kan paling terkecilnya 14. Ya, nggak bisa jadi 7. Kalau tadi 6 sama 3, paling kecilnya 6. Makanya 3 dikalikan 2. Gitu ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Ibu lanjutkan. Nah, kalau udah kayak gini, setarakan unsur yang mengalami perubahan biloks dengan meletakkan koefisien yang sesuai. Koefisien itu yang mana, Bu? Ini yang bulatkan. Ini jadikan koefisien. Jadi gimana, Bu? Nah, 2 ini berarti untuk siapa aja ya? Ibu udah kasih garis di sini. Berarti 2 itu untuk siapa aja? KMNO4 dan MnSO4. Berarti di depan KMNO4 dan MnSO4, Ibu letakkan angka 2 sebagai koefisiennya. Itu. Oke. Berarti sekarang 5 untuk siapa aja ya? Na2SO3 dan Na2SO4. Iya, berarti kita taruh di sini 5. Gitu. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Oke, boleh di screenshot dulu kalau belum keburu nyatet. Kayak gini. Oke, nah selanjutnya yang dilakukan adalah, nah udah beres nih, berarti kita udah menyetarakan yang berubah biloksnya. Selanjutnya adalah kita setarakan yang lainnya yang nggak berubah biloksnya dengan urutan KH, kation dulu, terus anion, terus hidrogen, terus oksigen yang kita setarakan. Oke. Ibu cantumkan lagi di sini. Nah, Ibu cantumkan lagi tadi reaksi yang udah kita lakukan ya. Kation yang tidak berubah, sekarang kation dulu. Kation itu berarti yang positif atau yang logam. Kation yang tidak berubah biloksnya itu adalah K dan Na. Katanya sudah setara. Coba kita lihat. Di kiri K ada berapa? Di kiri K ada berapa? 2. 2, betul. Di kanan ada berapa? 1. Ada 2 juga. Jumlah ya, bukan biloks, tapi jumlah. Di kiri K-nya ada 2. Oh iya, Bu. Di kanan K-nya ada 2, berarti udah sama. Sekarang Na. Na di kiri ada berapa? Ada 10, betul. Di kanan ada berapa? 10. Setara. Berarti untuk K yang pertama, kation udah beres, udah setara. Sekarang anion. Anionnya adalah S. Coba kita lihat. Di kiri, S-nya ada berapa ya? Untuk di senyawa yang pertama ya, di Na2SO3, S-nya ada 5S. 5S. Terus di sini S-nya ada berapa? 1S. Di kanan, 1S. Ini berapa? 2. 2S. 5S. 5S.
Totalnya di kanan ada berapa S? 8. 8. Di kiri ada berapa? Di kiri Ada 7. 6. Berarti masih kurang. Nah, kira-kira mana yang dikalikan koefisien? Kiri atau kanan? Kiri. Kiri yang kurang. Kiri. Mintanya 8. Di sini udah ada 5. Berarti kurang berapa? Kurang 2. 2. Ikan mau jadi dari 5 mau jadi 8 kurang berapa? Oh, 3, Bu. 3, kurang 3. Kita kalikan 3 koefisiennya. Berarti di sini kita kalikan 3. Ini anggap satunya anggap belum ada aja gitu ya. Karena nanti ini yang akan kita otak-atik. Pertanyaan Ibu lagi. Kenapa Ibu tambahin koefisiennya di sini? Kenapa nggak di sini aja? Kalau di situ mah nanti kelebihan, Bu. Ya, selain itu, kenapa Ibu nggak ganti di sini? Karena Coba sudah lihat. ada koefisien ya. Iya, karena udah kita setarakan tadi. Capek-capek atau kita udah setarain, nanti kita ganti lagi. Ya, jadi ini yang udah Ibu buat itu berarti udah kita pekerjaan kita sebelumnya. Jangan dirubah yang di sini, karena ini udah kita setarakan sebelumnya. Jangan kita ubah-ubah lagi. Jadi yang udah setara, yang udah di bold ini, berarti itu udah fix. Kan tadi urutannya kan yang bilox yang berubah dulu, baru ke KH-nya, kation, anion, hidrogen, dan oksigennya. Gitu ya, jadi di sini 3. Sip. Selanjutnya, udah K, udah kation, udah anion, udah sekarang hidrogennya di kiri. Nah, ini katanya untuk menyetarakan jumlah H, tulis 3 pada H2O. Coba kita buktikan. Oke, ini udah tulisan di sini ya. Di kiri H-nya ada berapa totalnya? Ada 6. 6, betul. 6H. Di kanan baru 2. ada 2. Dua. Berarti kita kalikan 3. Nah, Kita kalikan 3. Kita kalikan 3 di sini. Oke. Terakhir O. KH, kation, anion, hidrogen, oksigen. Coba kita lihat. Di kiri O-nya ada berapa kalikan? Ada 8. 8. Oh, ini 15. 15. Oh, ini 12. 12. Oh, ini 4. 8. 4 ya. Nggak ada, nggak 8. Kalau 8, kalau di sini ada 2, baru 8. Ini mah nggak ada kan? 1. 2 ini, si yang angka 2 ini cuma buat K doang ya. 2 ini cuma buat K doang. Terus di MnSO4 berapa O-nya? Nah, ini baru kalikan. 8. Oh. Na2SO4 berapa O-nya? 20. Di H2O berapa O-nya? 3. 3. 20 O, 3 O. Oke, kita jumlahkan yang kanan. 4 tambah 8, 12. 12 tambah 20. 32. 32 tambah 3. 35. 35. Yang kiri. 8 tambah 15. 23. 23 tambah 12. 35. 35 juga sama, berarti O-nya udah setara. Ternyata kalau ini mah ya udah sesuai. Nah, udah selesai kan? Tadi yang berubah biloxnya udah, KH-nya juga udah. Berarti penyetaraan reaksi redoksnya sampai sini berakhir. 2 KMnO4 ditambah 5 Na2SO3 ditambah 3 H2SO4 menjadi K2SO4 ditambah 2 MnSO4 ditambah 5 Na2SO4 panjangnya ditambah 3 H2O. Ini sudah merupakan reaksi redoks yang setara. Kalau kalian nggak percaya, hitung lagi. K-nya berapa? 2, di sini 2. M-nya berapa? 2, di sini 2. Gitu aja terus. Kalau misalkan kalian belum yakin itu sudah betul atau belum, cara memeriksanya adalah kalian periksa. Di kiri berapa atomnya? Di kanan berapa atomnya? Sampai sini, ada yang tanyakan dulu? Bisa dipahami ya? Bisa? Lupa 3? So, kalau ada yang tanyakan boleh sekarang. Kalau ada yang masih bingung. Sudah? Oke, kalau sudah, nah. Nah, sekarang, bentar ya, kalian jangan dulu lihat gambar-gambar ya. Nah, ada variasi-variasi, maksudnya keadaan-keadaan dalam reaksi tersebut tuh beda-beda. Ada yang suasananya asam, ada yang suasananya basa.
Nah, sekarang Ibu akan jelaskan untuk yang suasananya asam dulu. Kalau tadi, kira-kira menurut kalian, suasananya apa? Ciri-cirinya, kalau suasana asam itu berarti ada senyawa yang bersifat asam di dalamnya. Kalau dia bersifat basa, berarti suasana basa, berarti ada senyawa yang bersifat basa di dalamnya. Kira-kira reaksi yang tadi kita kerjakan termasuk asam atau basa? Asam. Kenapa asam, Zahra? Ada H2O. Iya. H2O asam? H2O air. Betul, ada senyawa yang bersifat asam, siapa? Buang H2O. Betul, H2SO4 ini. Jadi mengindikasikan dia yang bersifat asam. Nah, tapi kalau ini kita nggak perlu menambahkan, sudah ada di reaksinya. Nah, yang akan sekarang Ibu jelaskan itu ketika suasana asam dan reaksinya masih kayak gini, belum lengkap, belum ada si asamnya atau si basanya. Ini juga bisa kita setarakan dengan metode perubahan bilangan oksidasi. Nah, caranya gimana, Bu? Sama saja sebetulnya, cuma nanti ada penambahan-penambahan di akhir. Nah, oke. Ini, untuk reaksi ini, MnO4- ditambah CaC2O42- menjadi Mn2+ tambah CO2 pada suasana asam, katanya. Bentar, Ibu coba hilangkan dulu. Nah udahlah, nggak apa-apa. Nih, biar nggak usah nulis lagi ya. Pertama-tama caranya sama seperti yang tadi. Tentukan unsur yang mengalami perubahan bilox terlebih dahulu dengan menghitung bilox masing-masing unsur. Ini udah ada jawabannya ya. Coba kita review lagi di sini di atasnya. Bilox O berapa? 2. Berarti bilox Mn berapa? Plus 7. 7, betul. Bilox O di sini -2, berarti biloxnya plus 6. Plus 4. Plus 3. 3 dibagi Bilox Mn2+ berapa? 2 plus 2. Bilox O di sini -2, berarti biloxnya berapa? plus 4. Plus 4. Sip. Oke. Tentukan yang pertama. Udah ya, sesuai ya. Ini yang bawah. Yang sudah kita kerjakan itu yang bawah. Jangan dulu lihat yang atasnya. Setarakan jumlah unsur yang mengalami perubahan bilox. Oke, kita lihat di sini. Mn dari 7 jadi berapa? Biloxnya? 2. Plus 2. Berarti berubah ya? Oke. Ya, Bu. C. Dari plus 3 menjadi Plus 4. Berarti berubah juga. Berarti yang kita perhatikan adalah Mn dan C. Nah, sekarang kita harus menyetarakannya. Mn di kiri ada berapa jumlahnya? Mn di kiri ada berapa jumlah? 1. Ada 1. Ada 1 ya jumlahnya. Di kanan ada berapa? 1. 1, berarti sudah setara. Sekarang C. Ya, oke. Sekarang C. Di kiri ada berapa jumlahnya ini seginian? Ibu lihatnya. 1. Ini jumlah C ada berapa? 2. Oh, 2. Nah, jumlah C ada 2 di kiri. Bentar. Jumlah C ada 2 di kiri. Di kanan ada berapa? Perhatikan ini dulu ya. Ada 1. 1. Berarti apa yang dilakukan? 1 dikali 2. Siapa yang di kiri atau di kanan? Kanan. Jadi di sini kanan. Ya, makanya diputuskan 2 di sini. Ya. Selanjutnya, hitung kenaikan dan penurunan bilox yang terjadi pada unsur yang mengalami perubahan bilox tersebut, lalu samakan jumlah perubahan bilox dengan cara mengkalikannya dengan koefisien sesuai. Sama seperti yang tadi ya, sama seperti reaksi yang pertama. Oke, Mn biloxnya plus 7 berubah menjadi plus 2. Berarti reduksi 5 ya. Turun 5. Sekarang C. Nah, ini ya. Ketika kita menghitung jumlah perubahan bilox, kita kalikan yang koefisiennya dan indeksnya kita kalikan keseluruhan. Oke,
C, di sini berapa jumlah biloxnya? Berapa jumlah biloxnya di sini, C? C yang di kiri. 2 kali 3. Iya, plus 3. Betul, itu kan untuk sendiri. Kalau keseluruhannya berarti berapa? Plus 6. 6. Yang di kanan, kalikan juga. Plus 8. Plus 8 ya. Kenapa di sini plus 4? Bentar. 2 kali 3 ya, betul. Berarti plus 8 ya di sini tuh. Oke. Berarti perubahannya 6 ke 8. Berarti naik? Naik 2. Nah, berarti kita kalikan dengan koefisien sesuai. Yang 2 kali 5, yang 5 kali 2. Sehingga udah kayak gini reaksinya. 2MnO4 ditambah 5C2O4 2 min, ininya 2. Nah, tadi coba kita lihat ya, saya bisa mereview lagi. 2 ini dikalikan ke Mn dan Mn. 5 ini dikalikan ke C2O4 dan CO2. Coba lihat. Tadi di sini berarti 5 dikali 1, berarti 5 ya di sini. Koefisien C2O4-nya 5. Kalau CO2 berarti koefisiennya jadi berapa sekarang? 10. 10 karena udah ada koefisien di sini 2. Jadi hasilnya di sini C-nya 10. CO2-nya 10. Udah sampai sini belum selesai. Nah, ditulis ulang ya seperti ini. Nah, sekarang karena dia suasananya asam, ada tambahan ini. Samakan muatan di kiri dan kanan dengan menambahkan ion H+ atau OH- dengan aturan kalau asam, ion H+-nya ditambahkan pada muatan kecil. Kalau basa, ion OH-nya tambahkan pada muatan besar. Oke, kita hitung dulu ya dari sini lagi nih dari atas. Di kiri berapa muatannya? MnO4-, ada 2, berarti -2. Itu caranya ya. C2O4 2-, ada berapa? Ada 5, berarti -10. -10. Berarti totalnya ada berapa muatannya di kiri? 12. -12, betul. Yang di kanan, Akila bukan yang 4 ya? Nah, gabung ke sini. Ya udah, admit aja. Akila MIPA ini juga ada yang namanya Akila. MIPA 3 ada yang namanya Akila? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ya udah. Kemudian ini di kanan 2 plus 2 dikali 2 muatannya berarti plus 4. Kalau ini berapa nih muatannya kalau nggak ada? Plus 10. Kalau nggak ada plus atau min di atasnya berarti berapa muatannya? 0. Kalau nggak ada 0. Berarti ya udah nggak ada min 0 ya. Totalnya adalah plus 4. Mana yang lebih tuh? Suasana asam, ion H+-nya ditambahkan pada muatan yang kecil. Kiri atau kanan? Kecil ya. Kiri, karena dia -12. Berarti kita tambahkan H+-nya di sini. Sebanyak berapa? Kenapa ya di sini ditambahkannya 16, Bu? Kira-kira kenapa ya? Kenapa ya kira-kira 16? Jumlahnya mungkin, Bu. Jumlahnya biar apa? 12 dari 4. Iya, biar sama. Iya, biar sama dengan 4. Jadi ini teh 12 tambah XH+, ya, jadi 4 tambah 16. Betul ya? -12 tambah 16, 4 kan hasilnya. Jadi kita tambahkan 16H+. Udah? Nah, setelah itu, setelah muatan kiri sama dengan muatan kanan, sekarang kan tadi udah ya kita menyetarakannya, tambahkan H+-nya, jumlah H dengan menambahkan H2O. Nah, tadi kan kita udah sampai sini, anggap ini belum ada ya, gitu. Udah sampai sini, Mn udah sama, udah C udah sama. H-nya coba kita lihat, di kiri ada H+, nah di kanan nggak ada apa-apa ya, nggak bisa dibandingkan kalau kayak gitu. Makanya di kanan kita tambahkan H2O. H2O-nya sejumlah apa, Bu? Nah, H+-nya kan ada 16. Berarti H2O-nya kita tambahkan 8, biar hasilnya 16 juga sama. Gitu. Nah, sekarang kita periksa O-nya nih, untuk memeriksa kerjaan kita udah benar apa belum.
Di kiri, O-nya ada berapa? Di kiri, O-nya ada berapa? Ini 8O. Ini berapa O-nya? 20. 20O. Di kanan? 20. 20O. Ini? 8. 8. 28O. Jadi dan kanan. Udah beres. Berarti ini dikatakan sebagai reaksi yang setara. Jumlah Mn-nya udah sama, jumlah O-nya udah sama, jumlah C-nya udah sama, jumlah N-nya udah sama. Gitu ya. Jadi caranya sama seperti yang tadi, cuman ada penambahan untuk asam dan basa. Gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Udah mulai panas? Gimana? Soal teh ngerjain segitu, Bu? Iya, betul. Subhanallah. Untuk menyetarakan pertama itu kayak gitu. Untuk menyetarakan satu soal itu seperti itu caranya, langkahnya. Gitu, makanya Ibu tadi bilang ini lumayan gitu, makanya harus diperhatikan. Itu tuh soal betul. Kalau misalkan kalian salah, mesti tahu-tahu ya misalkan nih, kalian tuh malah menambahkannya 2H2O. Udah setara belum? Belum ya? Atau enggak? Ini mah kan langkah akhir ya, masih diet lah. Seandainya langkah yang awal banget kalian kerjakan itu salah, nih yang inilah minimal yang ini. Lupa nggak dikasih 2 di sini, nggak disarakan dulu. Atau lupa bukan dikalikan 2, bukan dikalikan 3, mau dikalikan yang lain. Nah itu nanti kesananya akan beda lagi, akan kurang sesuai. Jadi nanti yang udah kalian kerjakan tuh ya lebar gitu, malah nggak setara. Lumayan per step-nya harus betul. Gitu ya. Oke, nah sampai sini ada yang tanyakan dulu? Udah mulai panas ya otaknya, udah mulai belum? Pikirannya udah mulai liar? Angka-angka semua, lumayan ya. Coba nih satu lagi. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, Ibu mau ngetes juga nih ke kalian. Yang tadi Ibu jelasin udah paham belum? Setarakan reaksi berikut. KCrO4 ditambah H2SO4 tambah FeSO4 menjadi K2SO4 tambah Cr2SO4 3 kali ditambah Fe2SO4 3 kali ditambah H2O. Langkah pertama apa yang kita kerjakan ya? Ibu tuliskan lagi di sini. Coba sambil dipikirkan langkah pertama apa ya? Langkah pertama apa? Tentukan bilok keseluruhannya biar nanti kita tahu mana yang mengalami perubahan. Nah, betul dulu ya biar jong-jong. Ini 2 ditambah H2O. Oke. K berapa biloknya? +1. +1. Oh, biloknya berapa? -2. Cr berapa biloknya? Berarti +6. +6, betul. H2SO4, H biloknya? +1. O biloknya? -2. S berarti +6 lagi. Oke. Fe, nah ini FeSO4. Balik lagi tadi bilang SO4, kalau kita menjadikan ion berarti ionnya 2 min. Berarti Fe-nya berapa? Biloknya? Ya, makanya 2 plus berarti biloknya +2. Berarti SO-nya -2, S-nya tadi kita udah ngerjain ya, +6. K2SO4, K +1, O-2, S +6. Nah, ini juga sama nih. Cr2O4 3 kali. Apa yang dilakukan, Bu? Kita pecah dulu. Nah, caranya kalau ini agak beda nih. Ada angka di bawahnya. 2 punya Cr, 3 punya SO4. Berarti ini 3SO4 2-. Ini ya, 2 Cr. Kira-kira Cr-nya muatannya berapa ya? Biar sama kayak SO4. Berapa plus ya muatannya ya? Oke, SO4 total muatannya 2 min, tapi ada 3. Berarti totalnya adalah min 6. Nah, berarti CR-nya dikalikan berapa plus? +3. 3 plus. Berarti bilok CR di sini adalah +3. Bilok O-2, bilok S +6. Lagi ini ada nih Fe2SO3 2 min, SO4 2 min. Berarti ini 3 SO4 2 min, 2 Fe-nya berarti berapa plus sekarang Fe-nya? 3 plus juga. Sip.
Berarti bilox Fe adalah plus 3, bilox O adalah min 2, bilox S adalah plus 6 lagi, sama karena SO4. H2O bilox O min 2, bilox H plus, jangan lupa ini mah inti. Bilox H berapa? Plus 1, betul. Udah. Langkah selanjutnya apa setelah menentukan biloxnya? Ya Hanifah, gimana? Dicari yang beda yang biloxnya biloxnya. berubah. Betul juga. Dicari yang biloxnya berubah. Bilox siapa aja? Biloxnya berubah? Siapa aja? Oke, yang pertama Ibu kasih clue CR. Berubah nih. Dari plus 6 jadi plus 3. Berarti CR ya. Satu lagi bilox siapa yang berubah? Fe. Betul, Fe. Ini plus 2, ini plus 3. Selanjutnya apa langkah selanjutnya? Selanjutnya apa? Disetarain. Ya, betul. Setarakan jumlah atom yang biloxnya berubah. Ibu tulis lagi ya di bawah ya, ini udah banyak. K2CrO4 ditambah H2SO4 ditambah FeSO4 menjadi K2SO4 ditambah Cr2SO4 3 kali ditambah Fe2SO4 3 kali ditambah H2O. Oke. Berarti kita berarti kita menyetarakan CR ya, CR dan Fe. Di kiri CR ada berapa? Jumlahnya? 1. 1. Di kanan ada berapa? 2. 2. Berarti kita kalikan 2 di kiri atau kanan? Kiri. Depan ya, sebagai koefisiennya. Nah, ini berarti 2. Ih. 2. Oke. Terus Fe di kiri ada berapa? 1. Di kanan? 2. 2. Berarti kita kalikan 2 lagi di sini. Sip. Nah, setelah ini apa yang dilakukan? Ibu tulis yang penting-pentingnya ya, ini plus 6. Ini plus 2. Dicari perubahannya. Kita cari perubahannya. Perubahan biloxnya. Oke. CR, biloxnya naik atau turun? Turun. Turun. Dari berapa jadi berapa? Jumlah Dari 6 totalnya. jadi 3. Ya, kalau masing-masing dari 6 jadi 3, makanya turun. Kalau jumlah totalnya? 12 jadi 3. Ya, dari 12 menjadi 6. 6. Berarti turun berapa? 6. Reduksi 6, betul. Sekarang Fe berubah biloxnya ya, dari plus 2 jadi plus 3. Perubahan totalnya berapa? Dari plus 4 ke 6. menjadi plus 6. Berarti oksidasi Plus 2. 2. Oke, setelah tahu perubahannya, kalikan. Berarti 2 kali berapa ya? Biar sama dengan 6. 3. 2 kali 2 kali 3. 6 kali berapa? 1. Kali 1. 6 kali 1. Berarti 1 ditaruh di depan K2CrO4. 1 kali 2 berarti tetap 2. 1 juga ditaruh di Cr2SO4 3 kali, tetap 1. Yang 3 ini. Nah, berarti kita ganti. Tulis lagi. K2CrO4 ditambah H2SO4. Tambah, sekarang berarti berapa FeSO4-nya? Kalikan 3, berarti 6. 6, betul. FeSO4 menjadi K2SO4 ditambah, ini tetap ya, 1. SO4 3 kali. Nah, kalau ini berarti dikali berapa? Jadi berapa sekarang? 3. Fe2
SO4 3 kali tambah H2O. Sampai sini udah selesai belum? Ya. Nah. Aduh. Masih ada. Bentar. Tadi terakhir sedikit lagi ya. Nah, oke. Sampai sini udah beres belum? Belum. Belum. Sekarang yang KH-nya itu. Sekarang kita akan setarakan KH. Kation dan anion, hidrogen dan oksigen. Kation di kiri ada berapa K-nya di sini? 4 ya? 4. Ada 4. Di kanan cuman ada 2. Berarti dikalikan 2. Sekarang anion. Anionnya adalah S. Di kiri ada ini 1S. Ini ada 6S. Yang ini 1S. Ini 3S. Ini 9S. Berarti ada berapa nih? Ada 13S. Berarti di kiri tambahkan 7. berapa? Kalikan 7. Ya, betul ya? 7 tambah 6 kan 13. Pas. Oke. Sekarang hidrogennya. Hidrogennya di kiri ada berapa? 14. Di kanan? 2. Berarti kalikan? 7. Oke. Oksigennya di kiri. Nah, ini lumayan nih. Di kiri ada 8O tambah 28O tambah 24O. Di kanan 4O tambah 12O tambah 36O tambah 7O. Udah sama belum nih, Bang? 36 tambah 24 60. Iya, 60. 12 coba udah sama belum? Coba hitungkan. 24 kok. 24, ini kan berarti 36 ya. 36 tambah 24, 60. Ini 12, 16 tambah 17, 23. Kok beda? Coba hitung lagi. Coba kita lihat lagi. Nah, ini makanya setiap stepnya harus benar. Coba kita lihat lagi. Ini udah dikalikan 1, dikalikan 1. Fe-nya dikalikan 3 jadi 6, ini dikalikan 3. Oke, sudah. CR-nya. Coba di mana ya salahnya ya? Untuk O-nya masih belum nih kayaknya. 28. Oh, ini. Sebentar. Tuh kan. 2 KCR. Nah, ini kenapa kayaknya dikalikan 2 ya? Ibu salah sih seperti ini. Ya, ini nggak usah ya. Nggak usah dikalikan 2. Kayaknya udah sama-sama 2. Di kiri dan kiri kanannya udah sama-sama 2. Bentar. Oh, CR ini 4. Oh, ini yang salah di sini. Kalikan 2. Kalikan 2. Ini kan 4 ya. Berarti ini kalikan 2. Berarti ini O-nya adalah 8. 20. 56. Ya, berapa ini sekarang? 63, Bu. Aduh, yang mana yang salah coba? Ibu juga masih agak suka banyak yang salah. Mana nih? Kemarin Ibu nggak benar sih waktu di MIPA 2, MIPA 3, MIPA 1. Coba 7 O-nya. Oh ya, berarti ada H-nya 14. Di sini 7 kali 2. 14. S-nya. Oh, berarti S-nya ngaruh nih. 1S, 6S. Ini udah 2 S-nya. Berarti di sini tambah 3, 5. 5 tambah 9, 14. Berarti S-nya 14. Berarti di sini bukan 7 ya, tapi 8. Betul? Nah, tadi kan ini ya, nggak dikalikan 2. Oke, berarti sekarang 16H. Kalau di sininya 16H, nah makanya kalian
Harus fokus nih, Ibu kurang fokus. Jadi aja kurang. Berarti kalau di sini 16H, di sini bukan 7, tapi berapa? 8. Iya, gitu. 8. Berarti di sini 8 O. O-nya di sini 8, ini 12, 36, ini 8. Ini 24, ini 2. Nah, berarti bukan 28, tapi 32. Nah, berarti totalnya adalah 64. Oh, yang kanan 20 tambah 8. Sama, Bu. Sama 64. Sama, sip. Berarti udah setara O. Oke, berarti ini nih hasil penyetaraannya 2K2CR4 ditambah 8H2SO4 tambah 6FeSO4 menjadi 2K2SO4 ditambah CR2SO4 3 kali ditambah 3Fe2SO4 3 kali tambah 8H2. Selesai sampai sini untuk penyetaraannya. Aduh, kelebihan waktunya. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Udah ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian. Nah, nanti Ibu upload tugasnya di Edmodo. Tugasnya berkaitan dengan masih tadi ya, penyetaraan tadi. Seperti biasa kalian kerjakan di buku, lalu difotokan dan diupload ke Edmodo. Oke. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Nanti kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Kalau tidak ada yang tanyakan, Ibu akhiri sampai sini ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan lupa vote MIPA 3 ya. Final. Ya, kapan? Sekarang, Bu. Jam Jam 1. 1, Bu. Jam 1, Bu. Ya. Oke. Assalamualaikum. Nah, yang belum isi presensi di Google Form silakan isi dulu. Siap, Bu. Iya, Bu. Udah. Makasih, Bu. Makasih, Ya. Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu.